Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang krusial banget buat semua investor, yaitu general check-up buat kesehatan finansial sebuah perusahaan. Anggap aja saya ini mentor saham kalian, dan bareng-bareng kita akan bedah laporan keuangan dari BISI International Tbk. Siapa sih yang nggak kenal BISI? Ini nama besar di sektor agrikultur Indonesia. Tapi, pertanyaan penting buat kita sebagai investor kan bukan cuma soal seberapa besar perusahaannya, tapi lebih ke beneran layak nggak sih sahamnya buat kita koleksi sekarang? Nah, itu yang mau kita cari tahu jawabannya. Oke, ini dia rencana kita. Pertama, kita kenalan dulu sama pasien kita, CDC ini. Terus kita lanjut ke 3 tes utama. Uji stabilitas buat lihat seberapa kokoh pondasinya. Lalu uji profitabilitas buat ngecek mesin duitnya jalan atau enggak. Terakhir, uji arus kas buat mastiin aliran darahnya lancar. Kalau udah, nanti saya kasih rangkuman lengkap dari hasil check-up ini. Sip, kita mulai dari langkah pertama ya. Kenalan lebih dalam sama siapa sih sebenarnya BISI International ini. Jadi BISI ini bisnisnya ngapain aja? Kalau kita intip dari anak-anak perusahaannya, kelihatan banget bisnis utamanya. Mereka itu produksi dan dagang pestisida, plus jualan alat-alat dan mesin pertanian. Ini kan ibaratnya tulang punggungnya industri agrikultur ya, jadi bisnisnya tuh fundamental banget. Nah, yang seru dari sini tuh, klasifikasi industrinya, BSI ini masuk ke sektor consumer non-cyclicals. Gampangnya gini deh, artinya produk mereka itu bakal tetap dicari orang, mau ekonomi lagi bagus atau lagi lesu. Kenapa? Ya karena sesusah apapun, orang kan tetap butuh makan. Ini semacam jaring pengaman buat bisnis mereka. Sekarang, kita masuk ke tes pertama yang paling dasar, uji stabilitas. Kita bakal ronsen neraca keuangannya buat lihat seberapa kuat pondasi perusahaan ini berdiri. Gini deh, bayangin aja neraca keuangan tuh kayak hasil rongken kesehatan. Di satu sisi kita bisa lihat semua aset atau harta yang dipunya perusahaan. Di sisi lainnya kita lihat semua utangnya. Nah, perbandingan antara keduanya ini yang nunjukin seberapa sehat struktur keuangannya. Yuk, langsung kita lihat angkanya. Wow, lihat deh, ini bedanya jomplang banget. Total asetnya nyampe 3,74 triliun rupiah, sementara total utangnya cuma sekitar 243,7 miliar. Dari gambarnya aja udah kelihatan kan, asetnya jauh lebih mendominasi daripada utangnya. Coba deh kita fokus ke angka ini, 3,738 triliun rupiah. Ini tuh nilai total dari semua yang BISI punya, dari mulai uang kas, pabrik, sampai stok barang. Angka segede ini nunjukin skala dan kekuatan modal yang mereka miliki. Nah, ini nih angka yang paling penting buat kita sebagai investor, ekuitas. Gampangnya, ini tuh kekayaan bersih perusahaan setelah semua utangnya dibayar. Angkanya gede banget, hampir 3,5 triliun rupiah. Dan yang lebih penting lagi, angkanya terus naik. Artinya apa? Artinya nilai asli yang jadi hak kita sebagai pemilik saham juga ikut bertambah. So, kesimpulan tes pertama kita gimana? BISI lulus dengan nilai A+, pondasinya super kokoh, hartanya melimpah, dan utangnya kecil banget. Ini ciri-ciri perusahaan sehat yang nggak gampang goyah kalau ada guncangan ekonomi. Pondasi udah kokoh, sekarang kita intip mesinnya yuk. Perusahaan ini jago nggak sih nyetak duit? Kita masuk ke tes kedua, uji profitabilitas, lewat laporan laba rugi. Nah, kalau tadi neraca itu ibarat foto, laporan laba rugi ini tuh videonya. Laporan ini ngasih lihat performa perusahaan selama setahun penuh, berapa duit yang masuk dari jualan, dan berapa banyak biaya yang dikeluarin buat operasional. Pertama kita lihat bahan bakarnya dulu, yaitu penjualan. Dan kita langsung lihat nih sinjalnya positif banget. Penjualan BISI meroket dari 1,37 triliun di 2024 jadi 1,70 triliun di 2025. Itu artinya produk mereka makin laku dan diminati pasar. Oke, setelah dikurangi biaya produksinya, perusahaan ini masih punya 680,9 miliar rupiah sebagai laba bruto atau laba kotor. Ini nunjukin keuntungan dari bisnis utamanya aja. Dan ini jadi tanda kalau proses produksi dan penjualannya efisien. Dan ini dia angka yang kita semua tunggu-tunggu sebagai investor, laba bersih. Setelah dipotong semua biaya lainnya, dari biaya marketing, gaji karyawan, sampai pajak, BISI sukses kantongin laba bersih hampir 190 miliar rupiah. Nah, inilah uang yang benar-benar jadi milik perusahaan. Nggak cuma untung, tapi untungnya juga tumbuh. Laba bersihnya naik 6,3% dibanding tahun lalu. Artinya, mesin perusahaan ini bukan cuma jalan, tapi larinya makin kencang. Hasil yang memuaskan banget untuk tes profitabilitas ini. Oke, sejauh ini kelihatannya sempurna banget ya. Pondasi kokoh, mesinnya untung besar. Tapi ada satu tes terakhir yang sering jadi penentu.
uji arus kas. Kita perlu cek apakah darah perusahaan, yaitu uang tunainya, mengalir dengan sehat. Ini penting banget buat diingat. Untung di laporan itu belum tentu jadi duit di bank loh. Laporan arus kas ini benar-benar ngelacak pergerakan uang tunai yang asli. Perusahaan yang untung gede pun bisa aja bangkrut kalau sampai kehabisan uang kas. Makanya tes ini krusial banget. Dan, disinilah kita nemuin sesuatu yang butuh perhatian khusus. Coba lihat perbedaannya yang drastis ini. Posisi kas perusahaan anjlok dari 567,7 miliar di akhir 2024, jadi cuma sisa 149,9 miliar di akhir 2025. Wah, ini penurunannya drastis banget loh. Dan ini bukan kira-kira ya. Datanya beneran ada di sini, langsung dari laporan keuangannya. Angka kas dan setara kas di akhir periode itu nunjukin penurunan yang tajam. Ini semacam lampu kuning nih yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya buat kita, kenapa cash-nya bisa turun sebanyak itu? Apa duitnya dipakai buat investasi bagus yang bakal nguntungin ke depannya, kayak bangun pabrik baru gitu? Atau jangan-jangan ada masalah di operasionalnya yang bikin bakar duit? Sebagai investor yang cerdas, ini PR kita buat cari tahu jawabannya sebelum investasi. Oke, semua tes udah kita lewatin. Sekarang waktunya kita kumpulin semua hasilnya dan kita lihat rapor akhir dari check-up kesehatan finansial BC ini. Jadi rangkumannya gini, di sisi bagusnya kita punya perusahaan dengan pondasi super kuat, utang minim, plus penjualan dan labanya terus bertumbuh. Ini resep idaman banget, tapi ada satu tapi besarnya, penurunan cadangan kas yang signifikan banget. Tugas saya sebagai mentor kalian kan menyajikan data dan analisisnya. Kita udah lihat sisi positifnya yang kuat banget, tapi juga ada satu potensi risiko yang perlu didalami lebih lanjut. Sekarang, keputusannya ada di tangan kalian. Dengan semua info ini, apakah BSEI bakal jadi saham yang masuk ke portofolio kalian? Coba direnungkan lagi. Sampai ketemu di analisa berikutnya.